Nah, selanjutnya Ibu sudah membuat portofolio ya? Iya, portofolio digital. Masih proses. Masih proses. Iya. Sudah sampai mana, Bu? Sudah sampai upload tugas, kemudian saya upload modul dari mulai profil Ibu, profil penulisnya ya, kemudian portofolionya. Bisa lihat sekarang apa tidak ya, Bu ya? Iya, boleh. Boleh. Saya ambil dulu laptopnya. Oke, setelah ini ya, setelah wawancara ini ya. Oke, selanjutnya nih kita ingin lihat tentang peta posisi diri dulu. Nih, setelah ini kita akan lihat bagaimana portofolio Ibu ya. Tadi kan kata Ibu udah nyimpen profil, udah nyimpen tugas-tugas. Tapi saya masih belajar, Bu. Iya, tidak apa-apa. Nanti ya, pengen lihat ya. Oke, selanjutnya ini tentang peta posisi diri nih. Kan waktu di LK4 ya, waktu itu tugasnya Ibu yang di Lokakarya Orientasi itu ada beberapa kategori kan, ada 4 kategori, apa saja itu, Bu? Yang mana? Yang LK ini kan lembar kerja rencana pengembangan kompetensi diri ini lebih merujuk ke peta posisi diri buat Ibu ini sebenarnya. Baik ya. Ibu, waktu Lokakarya Orientasi kan kami para PP memberikan tugas ya ke Ibu untuk membuat rencana pengembangan kompetensi diri ya. Iya. Nah, waktu itu ada beberapa kategori, ada berapa kategori itu, Bu? Ada 4 kategori. Ada 4 ya. Apa saja, Bu, yang 4 itu, Bu? Ada pengembangan diri dan orang lain. Pengembangan diri dan orang lain. Terus kemudian yang kedua? Kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran. Ya. Oke, yang ketiga? Kepemimpinan manajemen sekolah. Kepemimpinan manajemen sekolah. Terus satu lagi apa, Bu? Dan yang terakhir. Ini curiga lupa lagi nih. Yang terakhir apa tuh? Yang terakhir kepemimpinan pengembangan di sekolah. Oke, bisa diulangi, Bu? Yang pertama tadi apa, Bu? Pengembangan diri dan orang lain. Jadi itu harus Ibu miliki kan? Iya, tentu. Terus yang kedua tadi pengembangan kepemimpinan pembelajaran. Yang ketiga? Kepemimpinan manajemen sekolah. Terus yang terakhir apa tadi, Bu? Dan yang terakhir kepemimpinan pengembangan sekolah. Iya, baik. Untuk kategori 1 kan tadi kompetensinya itu pengembangan diri dan orang lain ya. Iya. Yang sudah Ibu lakukan, dalam pengembangan diri dan orang lain itu apa? Untuk pengembangan diri saya sendiri, mungkin saya selalu melakukan perencanaan. Sebelum pembelajaran, biasanya saya menyusun model atau strategi apa yang akan saya gunakan untuk pembelajaran tersebut. Tentu saja yang sesuai dengan materinya, mungkin seperti itu. Kemudian untuk pengembangan orang lain, mungkin di sini saya berhubung saya masih memiliki senior kepada rekan sejawat saya, biasanya saya berdiskusi gitu, Bu. Kira-kira model yang saya gunakan cocok atau tidak ya, Bu. Jadi berdiskusi dengan rekan sejawat. Betul. Kemudian biasanya di situ kan terjadi tanya jawab atau diskusi sehingga kan bisa saling memberikan masukan gitu. Dimana di sini berarti kita bisa mengembangkan diri dan juga orang lain. Jadi dengan melalui diskusi tersebut yang tadinya belum tahu, misalnya rekan sejawat saya bertanya seperti itu, akhirnya kan saling berdiskusi, saling tahu. Gitu. Oke, nah jawaban Ibu itu bisa untuk pengembangan diri dan orang lain, juga bisa masuk ke kepemimpinan pembelajaran sebetulnya kan. Jadi kalau Ibu nanti di kelas ke anak, otomatis harus persiapan dulu kan? Iya. Karena Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang poin pertama tadi Ibu tentang pengembangan diri dan orang lain. Tentunya Ibu ingin lebih berkembang kan? Iya. Ingin tetap terus mengupgrade diri kan? Iya, tentu. Nah, untuk poin itu, usaha Ibu untuk terus mengupgrade diri, untuk mengembangkan diri Ibu dan orang lain, contohnya apa lagi, Bu? Contohnya kebetulan kan kita memiliki akun Belajar ID ya, Bu, di mana kita harus aktif mengikuti PMM. Ya, platform Merdeka Mengajar. Biasanya saya dan teman-teman di sini
membaca modul-modul, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan di PMM, dan bonusnya kita dapat sertifikat. Betul. Ya. Ibu sudah punya berapa sertifikat? Ada 20-an kayaknya, Bu, masih sedikit. Masya Allah, masih luar sedikit. biasa sekali Ibu, Ya, masih sedikit. Selain yang PMM juga biasanya suka ada workshop, itu saya ikutin biasanya yang online-online. Apakah itu dari kesadaran diri Ibu atau dipaksa oleh orang? Kesadaran diri sendiri, karena saya merasa saya perlu ilmu lagi untuk menambah wawasan saya, mengupgrade diri saya menjadi lebih baik. Oke, jadi pengembangan diri dan orang lain sudah cukup berjalan ya. Iya. Yang ke satu, kedua sepertinya udah nih. Terus yang ketiga kan tadi kepemimpinan manajemen sekolah. Iya. Nah, apa saja yang telah Ibu lakukan itu? Biasanya kalau manajemen sekolah itu saya mengajak warga sekolah gitu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Misalnya pengen tahun ini visinya untuk apa gitu. Nah, saya mengajak peserta didik, mengajak rekan-rekan guru saya untuk mencapai gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan yang namanya manajemen sekolah tentunya ada birokrasi yang Ibu tempuh ya. Iya. Seperti apa Ibu kalau ada ide gitu? Prosesnya, prosedurnya? Prosedurnya biasanya dibicarakan dulu dengan kepala sekolah, nanti di lingkup besarnya mungkin dibicarakan pada saat rapat. Jadi untuk memberikan ide atau masukan, nanti kalau misalnya teman-teman udah sepakat, setuju, biasanya ketika membutuhkan anggaran yang lebih, biasanya kita diskusi lagi dengan komite sekolah, di mana kebetulan Bapak komitenya sangat aktif membantu ketika kita memerlukan biaya atau apa yang tidak tercover, karena kan di sekolah tidak ada ya Bu anggarannya. Biasanya itu mengundang orang tua siswa untuk rapat di sekolah biasanya, nanti ditandatangani oleh komite undangannya gitu, jadi minta bantuannya. Iya, terus yang terakhir kategorinya kepemimpinan pengembangan sekolah yang telah Ibu usahakan atau Ibu lakukan seperti apa? Kepemimpinannya mungkin saya mengaplikasikan pembelajaran yang sudah saya dapatkan untuk rekan-rekan sejawat saya. Jadi memberikan motivasi, juga memberikan arahan, sama-sama belajar gitu. Jadi saya bukan merasa saya sudah bisa, tapi saling gitu ya Bu ya. Memberikan pembelajaran gitu. Nah, dari 4 kategori tadi, pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, sama kepemimpinan pengembangan sekolah ya, yang menonjol yang sudah Ibu lakukan, terus Ibu juga enjoy gitu. Yang mana? Poin yang mana tuh? Poin yang pertama. Poin yang pertama ya? Ya, untuk mengembangkan diri dan orang lain. Karena menurut saya itu masih belum mencakup beberapa orang luas gitu. Betul. Lebih luas lagi kan kalau misalnya manajemen sekolah harus lebih. Berarti lagi. Itu yang harus dilatih lagi yang manajemen sekolah. Iya, untuk manajemen sekolah betul, perlu ditingkatkan lagi ya. Ditingkatkan. Alasannya kenapa perlu ditingkatkan tadi? Banyak beberapa pihak. Beberapa pihak. Iya. Nah, tadi kan kalau misalkan Ibu punya ide, Ibu sampaikan dulu ke kepala sekolah gitu. Terus misalkan Ibu kan dapat umpan balik dari Ibu kepala. Bagaimana cara Ibu menyikapi umpan balik dari Ibu kepala sekolah? Karena bisa jadi ide yang Ibu sampaikan bisa diterima atau tidak kan? Iya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu ketika menerima umpan balik dari kepala sekolah itu? Biasanya jika saya mengemukakan ide kepada kepala sekolah itu kembali lagi ke teman-teman. Kalau misalnya gimana nih ide si Neng ini, apakah keberatan atau tidak yang lainnya gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini umpan baliknya sangat bagus. Karena rata-rata kalau misalnya untuk memajukan sekolah kenapa tidak gitu. Jadi banyak sekali dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Alhamdulillah, luar biasa ya di sini ya. Iya. Nah, baik. Selanjutnya, apapun yang kita lakukan, kita perlu adanya refleksi ya. Iya, betul. Atau mengevaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan.
Nah, hari ini kan kita sedang pendampingan individu ke 1 ya. Iya. Nah, supaya pendampingan selanjutnya PI 2 dan sampai PI 6 nanti yang harus kita benahi itu apa? Ya. Atau mungkin pembelajaran hari ini yang Ibu dapat apa bisa diungkapkan dulu, boleh ya? Pembelajaran dari PI 1 selanjutnya kedepannya harus seperti apa? Ya, pembelajaran dari PI 1 mungkin banyak sekali refleksi ya Bu ya. Dari hasil pembelajaran yang saya dapatkan, dibantu oleh Ibu Maya Sofa yang cantik dan luar biasa pengarahannya. Saya sangat terbantu oleh Ibu karena saya sangat masih kurang dibandingkan teman-teman kelompok saya itu masih sangat jauh gitu, banyak sekali ketidaktahuan saya. Nah, mungkin melalui P1 saya menjadi lebih semangat lagi untuk mempersiapkan semangat ya yang kedua ya. Banyak sekali yang harus disiapkan. Mungkin kebetulan mohon maaf ya Bu, jadi banyak lupa-lupanya. Kebetulan anak saya dua-duanya sakit, jadi semalam itu saya tidak tidur seperti biasa. Cepat sehat ya anak-anaknya ya. Sore itu habis dari dokter, demam sama bapi lagi musim. Jadi kakaknya dekat-dekat sama adiknya. Betul, nepa gitu ya. Iya, jadi nepa. Jadi materi yang udah disiapkan jadi blank lagi ya. Tapi enggak terlalu blank. Tadi bisa jawab. Jadi sejauh mana menurut Ibu, penilaian Ibu PI sekarang ini? PI sekarang ini kekurangannya di mana? Tidak ada mungkin Bu, mungkin kekurangannya waktunya kurang lama. Ingin sehari semalam. Jangan sehari semalam juga mungkin. Mohon maaf juga ya Bu, PI-nya harus datang ke lokasi satu-satu. Padahal kalau kita yang ke Ibu juga tidak apa-apa. Kan harus jauh sekali. Kan belusukan is very good. Iya, mungkin untuk persiapan ke depannya. Nah, ya apa? Untuk ke depan harus seperti apa? Ke depannya terima kasih juga Ibu kan udah memberikan lembar observasi dari setiap modul, jadi kita bisa mempersiapkan. Mungkin ini mah kekurangannya dari saya Bu, karena saya kurang persiapan gitu. Begitu ya, seperti itu. Terus yang Ibu harapkan PP-nya harus bagaimana untuk memberikan apa ke Ibu? Kalau PP mungkin menurut saya Ibu sudah sangat luar biasa, karena Ibu tidak pernah terlambat untuk mengingatkan ada rukol atau ada jadwal apa di grup, itu selalu aktif, malah bagus gitu Ibu, karena yang tadinya kita tidak tahu misalnya lupa jadwalnya, ingat dudet gitu ya. Jadi udah sangat bagus menurut saya, karena Ibu itu sudah memberikan arahan dan bimbingan yang terbaik untuk kelompok. Amin, mudah-mudahan ya. Iya. Pokoknya kedepannya kita lebih perbaiki lagi kolaborasi untuk kesuksesan bersama ya. Dimanapun juga kolaborasi itu harus ada. Kan tim kan, super tim, nggak ada super mie, nggak ada. Super tim ya. Karena kita satu tim PP saya ada CGP, karena saya juga kalau keluar-keluar CGP-nya nggak ngikut, gimana nggak bisa gitu kan. Terus CGP juga bingung sendiri kalau tidak ada PP-nya, seolah jadi emaknya kan, jadi induk ayam kan, ini ayamnya gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalin lagi kolaborasi lebih baik lagi ya. Dan jangan lupa tanggal 4 kita akan ada Lokakarya ke 1 dan nanti di Lokakarya ke 1 tentunya suka ada ide-ide yang harus dimunculkan dari CGP. Silahkan Ibu harus aktif nanti. Siap, bisa Ibu lihat-lihat di medsos Lokakarya 1 itu seperti apa sih gitu. Supaya ada gambaran ya Bu. Supaya ada gambaran. Tidak kaget ketika kesana ya. Seperti itu. Baik Ibu, setelah ini saya ingin lihat yang tadi portofolio Ibu ya. Tapi kita tutup dulu ya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.